Kira-kira Mas Dong gimana? Bersedia? Bersedia, oke. Bersedia ya, bilang ke sana. Bersedia ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi di SKA nih, Batu Raden ya. Kita lihat di sini kayak apa? Ya, kita bikin konten yang bagus. Kita jalan yuk. Familiar, what's the sound of your voice as I continue to walk by? It has been a year and now I'm living. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Terapi dengan narasumber yang masih sama, cuman kita tempatnya yang beda nih. Tempatnya apa? Ada di SKA. Oh, SKA ya, bukan ska musik itu bukan, tapi SKA. Angkringan di Batu Raden. Ini tempatnya bagus banget. Nanti kalau mau sama temen, pacar apa yang lain bisa nih nongkrong di sini, bisa nih sambil cerita-cerita yang lainnya. Nah, saya di sini lagi sama Pak Beta ya, yang kemarin sudah ada di video yang sebelumnya. Kemarin kan kita bahas soal hipnosis ya Pak ya. Ya. Kita kemarin bahas soal hipnosis. Apa sih bedanya hipnosis sama hipnotis? Nah, kali ini saya akan membahas tentang hipnoterapi. Mungkin sebelum membahas, pesan dulu nih. Oh iya, pesan Ini dulu menunya ini di sini. biar pas kita ngobrol nanti ada, jadi gitu ya. Kayaknya kok udah di angkringan tapi nggak pesen makan atau minum. Udah pegang ini masa nggak pesen? Oh iya. Ya. Nanti Cuma buat pacar. nanti suruh pulang sama yang punya. Mas terus Mas. Oke, Aku siap. pesennya siap, apa siap. ini? Aku pesennya sebentar. Nasi kucing aja lah. Nasi kucing. Nasi kucing yang rica-rica. Aku ya. 2. Minumnya wedang jahe ada, teh jahe, jahe susu. Oh, aku jancuk aja Mas, jancuk. Apaan? Jahe, kencur, jeruk, plus serai dan gula batu khas Jawa. Jancuk. Cuk. Oke, apa lagi? Cuk satu. Teh tawar aja, karena teh manis anget. Enggak saya. Nggak jancuk. Enggak. Kita udah pesen ya Mas? Oke, Udah pesan tadi, ya sambil nunggu ya. Nunggu ya kita Oke. bahas-bahas soal hipnoterapi ya Pak. Karena dari teman-teman tuh kemarin ada yang request nanya, coba dong nanya-nanya soal hipnoterapi, gimana sih proses orang bisa dihipnoterapi, terus sejauh mana sih orang bisa dihipnoterapi gitu loh Pak. Karena saya juga penasaran nih sebenarnya, ketika orang di hipnoterapi itu apakah sama yang semuanya berubah. apakah terapinya langsung bisa berhasil, apa harus berapa kali pertemuan, terus terapinya modelnya apa, itu harus Gitu ya. harus kita ulik nih. Mas tadi tanya tentang Soal hipnoterapi ya. hipnoterapi ya. Kemarin kan soalnya banyak requestan yang nanya, Mas coba dong tanyain soal hipnoterapi. Apakah hipnoterapi itu benar-benar efektif buat diri kita? Apa nanti harus berapa kali melakukan proses hipnoterapi itu biar kita bisa sampai ke titik yang kita ingin gitu loh. Baik, oke Mas Ilyas. Jadi teman-teman, sebetulnya hipnoterapi itu kan proses membypass pikiran sadar ya. Jadi pikiran sadarnya dibypass dan kita berkomunikasinya langsung dengan pikiran bawah sadar. Nah, artinya sebetulnya kita sedang menanamkan pesan pada seseorang supaya pesan itu tertanam kuat di orang itu ya, dan pesan itu dilakukan oleh orang itu Mas, sehingga semua teknik komunikasi pasti berhasil ya, termasuk hipnosis ini pasti berhasil. Namun yang lebih penting dari itu adalah
ketika komunikasi kita itu memang menjadikan poin penting atau tidaknya pada orang yang kita lawan komunikasi itu akan sangat mempengaruhi keberhasilannya. Berarti dari diri kita sendiri harus percaya bahwa nanti ketika kita di hipnoterapi itu kita juga akan memunculkan rasa yang akan lebih baik juga ya. Berarti harus ada niatan dulu berarti. Ya mungkin lebih pasnya ini ya, lebih pasnya niat dari perubahan itu apakah penting bagi si klien atau hanya apa ya, hanya coba-coba. Oh iya. Atau hanya sambil cuma nyari sensasi aja gitu ya. Itu akan sangat berbeda hasilnya dibanding ketika orang itu memang butuh satu perubahan dan nilainya sangat penting bagi orang yang dihipnosis. Nah ini pengaruh efektif tidaknya berada di situ. Gitu. Oh iya. Berarti efektif tidaknya seseorang ketika di hipnoterapi itu harus muncul dari diri sendiri dulu ya. Betul. Bukan cuman dari terapisnya yang mensugesti kita bahwa kamu itu ini bla 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 bla. Enggak, tapi dari diri kita itu juga harus punya rasa buat meng-up diri kita. Itu nanti baru kita bisa lebih baik lagi. Kalau kita nggak punya niatan buat merubah diri ya sama aja nanti jadinya. Malah nanti jadinya nggak efektif ya Pak. Iya. Kalau kayak gitu. Contohnya orang pengen berhenti merokok, terus di hipnoterapi berkali-kali kok nggak ada perubahan gitu ya. Ternyata bagi dia rokok masih sangat penting dan belum ada keuntungan sisi positifnya untuk orang itu untuk berhenti. Dalam bahasa lain tidak ada intensi positif, tidak ada keuntungan positif yang dia dapatkan setelah dia berhenti. Hasil ya secara bawah sadar itu akan ditolak mentah-mentah. Kayak gitu Mas. Iya. Oke. Nah selanjutnya ini flashback dulu ya ke ke jenengan waktu mengikuti pelatihan ini. Itu jenengan pelatihan sebenarnya tahun berapa itu sampai dirinya LKP ini jenengan belajar di mana, terus pelatihnya siapa, terus mulai membuka LKP ini sampai sebesar ini, itu ceritanya gimana tuh? Baik, terima kasih Mas Ilyas. Jadi saya belajar hipnosis itu tahun 2008. 2008 itu 2008 saya masih ngapain? Masih sekolah kayaknya. 2008. Saat itu saya tergugah karena waktu itu ada teman seorang dokter itu menghipnosis teman saya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, kok bisa ya tergeletak dan saat itu kayak tidak sadar. Ya. Jadi rasa penasarannya makin kok bisa kayak gitu. Saya nanya waktu itu, ini pakai jin nggak? Terus dokternya bilang enggak, ini nggak ada jin-jinan. Ya, ini murni komunikasi Pak. Ya. Terus saya langsung spontan saya bilang, wah saya pengen belajar dong gimana caranya. Akhirnya sama teman saya yang dokter itu katakan, ini Bapak Mas Bintang hubungin aja ke guru saya. Saya dikasih nomor teleponnya, saya kontak lah langsung. Waktu itu di Jogja. Iya. Saya belajar di sana 2 hari di Jogja. 7 privat, hari. 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari privat. Nah, namanya Mas Joseph. Mas Itu Yosef guru itu pertama saya. Gurunya Pak Beta Yang di pertama di Jogja ya. hipnoterapi pertama kali itu memulai awal karirnya sebagai terapis. Karena hipnoterapi itu banyak sekali ya, bisa terapis, bisa hipnotis gitu. Manggung ya. Terus setelah itu belajar karena masih teori, masih awam ya. Kadang pada saat latihan bisa, pada saat pulang nggak bisa. Nah ini bagi teman-teman yang masih penasaran, oh kemarin saya ikut pelatihan ini tapi ketika pulang saya udah lupa, nggak bisa. Nah ini nanti kalau mau belajar bisa sama Pak Beta juga, nanti bisa menghubungi kita di LKP ya Pak ya. Nanti nomornya bisa kita cantumin di channel ini. Biar kalau mau kontak, mau nanya-nanya soal hipnoterapi, apa mau pengen belajar lebih dalam soal hipnoterapi bisa di itu ya. Jadi waktu itu saya belajar
baru pertama ya nggak bisa kan rasanya, aduh gimana ini, jangan-jangan saya nggak bakat gitu ya. Akhirnya saya kontak guru saya, terus saya diminta untuk latihan terus gitu ya. Nah meskipun saat itu saya latihan pun saya belum mantap. Akhirnya saya cari guru lagi, memperluas ini ya, memperluas pengalaman, pengetahuan itu ya. Saya belajar lagi dengan Mas Fadli. Mas Fadli Ya. itu tahun berapa itu? Apa masih Itu tahun sekitar 2008 aja? 2008 sama Masih masih dalam 2008 tahun ya? itu. Ya, masih sama di tahun itu. Dan saya sama beliau saya privat. Mas, saya privat sampai bisa pokoknya. Waktu itu saya dibantu sama beliau, Mas Fadli, saya dilatih terus privat ya. Saat privat akhirnya dibimbing kan, dipandu, kenapa gagal? Oh, ternyata faktor-faktornya seperti ini gitu ya. Saya dipandu. Nah, setelah sampai lulus pun saya praktek walaupun sudah pernah bisa, tapi juga grogi Mas. Ngadepin. Berarti jenengan masih merasakan grogi Iya, juga ya? ngadepin pasien itu kan grogi, mau saya apain? Terus apalagi kalau pasiennya baru saya kenal ya, kan punya rasa was-was, apa ini saya bisa menterapi apa enggak, berhasil apa tidak, masih punya rasa sama pikiran, oh ini sebenarnya benar nggak sih gitu ya? Punya negatif, masih punya negatif thinking ya, soal berhasil apa enggaknya, saya mampu enggak ya. Padahal sudah dibilangin sama Mas Fadli, sama Pak Yosef juga dibilangin bahwa harus pede, harus mantep ya. Tapi kan memang nyatanya adanya itu ya. Jadi ya saya nggak pede gitu saat itu. Tapi saya dibimbing terus. Pada akhirnya saya kadang bisa menghipnosis. Pada saat tertentu nggak bisa, kadang bisa, kadang nggak bisa. Terus seperti itu. Nah, saya waktu itu punya tekad. Saya harus mempraktekannya nih. Nah, saya target waktu itu Mas, satu hari saya harus bisa melakukan minimal ke 3 orang. Terlepas dari hasilnya mau berhasil, mau gagal, pokoknya saya lakukan aja gitu. Nah, dari situ mulai saya makin pede ya, makin mantap mantap. gitu. Nah, ini saya sama Mas Fadli direkomendasikan ngikutin kelas di Jakarta sama Pak Yana Rindra. Itu gurunya Mas Fadli. Gurunya lagi ya. Saya ketemu ke gurunya Mas Fadli, belajar ke Pak Yana Rindra. Nah, di sana belajar 2 hari. 2 hari tambah pede lagi, tambah mantep lagi. Terus mulai ketemu dengan banyak teman-teman, ada komunitasnya ya. Dan yang saya dapatkan, wah memang benar-benar hipnosis itu komunikasi gitu. Benar-benar satu teknik yang bisa masuk ke pikiran seseorang dengan cara kita berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya. Terus butuh kepercayaan seperti itu. Nah, di dalam pelatihan dengan Pak Yanurindra, di situ ada kelas NLP waktu itu. Oh, ada NLP-nya ya, juga. Ada sisipan. Sisipannya ya. Ya, waktu itu diajar oleh Pak Roni F. Ronodirjo. Beliau trainer internasional untuk NLP di Indonesia ini ya, yang pasti teman-teman kalau cari di Google pasti keluar nih Pak Roni F. Ronodirjo. Bisa dicari itu ya buat bahan rekomendasi kalau pengen belajar. Iya, saya belajar. Akhirnya saya ngikutin kelas beliau juga. Kelas NLP practitioner. Terus saya sempat ikut juga ikut di tahun 2009-nya. Tahun berikutnya ya. Karena waktu mahal ya. Itu saya sampai berapa? 12 juta waktu itu. 2009 12 juta. Saya ikut kelas pertama yang practitioner. Bagi saya mahal banget ya. Itu tapi demi ilmu saya. Kalau ilmu sih mau berapapun nggak masalah gitu kalau. Nah, dari situ Mas saya udah mulai makin makin lincah gitu ya untuk menghipnosisnya. Disitulah mulai lebih paham lagi, lebih tahu fondasi hipnosis seperti apa, dan terus saya mengambil level masternya juga di Pak Roni F. Ronodirjo itu yang master NLP-nya ya. Terus ketemu lagi dengan guru-guru yang lain, saya ketemu dengan Mas Teddy ya. Beliau waktu itu di The Society of NLP di Indonesia gitu ya, Indonesian Society of NLP. Ketemu dengan teman-teman yang lain, Mas Andra, Mas Samsul, banyak orang di Jakarta yang waktu itu di dalam komunitas NLP kita sering berbagi ya, sering belajar bersama. Dan yang pasti komunitas pembelajar NLP hipnoterapi itu jadi menambah kita makin tahu persis bagaimana
metode hipnosis ini Metode-metodenya itu bisa ya. efektif, bisa bekerja dengan baik, ya, terus bisa mempengaruhi seperti itu. Dan setelah itu saya belajar lagi, Mas. Jadi saya Tapi- nggak berhenti belajarnya. Tapi sempat jenengan belajar sama Pak Jauhari itu. Pak Roni Dirjo. Pak Roni F. Dirjo itu maaf ya. Salah nyebut nama, sorry. Itu jenengan sudah sampai level master belum itu? Iya, saya sampai level master di tahun 2011. Oh, sampai level master itu 2011. Punya sertifikat juga Ada Pak ya? Ada sertifikasinya, sertifikasi dari lisensi. The Society of NLP Oh Orlando. iya, itu dari apa itu? IBH berarti. Dari Orlando itu. Oh, Orlando. Dari Amerika, Oh. dari The Society of NLP. Jadi Pak Beta itu benar-benar belajar, benar-benar mendalami hipnoterapi, hipnosis sama NLP ya Pak. NLP. Itu sudah bersertifikat juga dari pusatnya langsung di Amerika ya. Nah, selanjutnya ketika jenengan sudah sampai level master, apakah jenengan langsung membuka praktek LKP ini, apa masih berjalan ya seadanya aja lah, Ya. sambil berjalan sambil nanti memikirkan ke depannya. Kalau LKP saya buka tahun 2007, Mas. Tapi tidak hanya hipnoterapi ya. Awalnya kan ada terapi komplementer, akupuntur gitu ya. Tapi untuk hipnoterapi Baru itu masuk baru ketika- mulai ketika saya sudah mengambil trainernya di tahun 2009, 2010 dan lebih fokus lagi di tahun 2011 setelah saya ngambil lisensi Master NLP-nya, Master NLP-nya. Sudah mulai banyak kelas-kelasnya untuk hipnosis hipnoterapinya. Iya. Dan saya nggak berhenti sampai di situ, Mas. Meskipun saya praktek, saya terapi, saya memberikan pelatihan di LKP ini, saya juga belajar NLP di genre yang William Horton. Apa itu lagi William Horton itu? NLP tapi genre yang berbeda. Oh, kalau tadi kan genrenya genrenya Richard Bandler yang The Society of NLP. Nah, ini genrenya William Horton, itu NFNLP. Saya belajar ngambil masternya, terus setelah itu ngambil trainernya. Trainer buat NLP itu ya. NLP. Nah, dari situ saya nggak berhenti juga, saya masih Oh, belajar masih belajar lagi. terus ya, Jadi, sampai tapi sekarang seimbang ya, pun- seimbang antara saya praktek, saya ngajar, saya belajar, itu saya jalankan tiga-tiganya gitu. Berarti sejajar ya gitu. Iya. Jalannya tetap harus nyambung Betul. gitu. Saya ngambil trainer 2015, setelah selesai saya ngambil coaching. Saya ambil trainer NFNLP itu dengan Pak Abdul Aziz. Beliau master trainer di Indonesia. Di Indonesia juga. Dan Oh, setelah itu mantap sekali. lanjutnya saya ngambil lagi pelatihan Loop ya, coaching di lembaga Loop Indonesia. Itu bersama Pak Kurnia ya, Coach Kurnia bersama Coach Ina. Itu lebih asik lagi. Jadi selain coaching juga bisa untuk mengeksplor ya, mengubah seorang dengan berbagai pertanyaan yang asik dan menarik ya. Itu juga coaching juga bisa juga buat hipnosis, Mas. Oh, bisa juga ya? Bisa, walaupun ini nggak semua orang juga bisa memahami. belum tahu bisa belum tentu bisa menggabungkannya. Tapi karena saya basicnya adalah terapis ya, belajar dari mulai hipnoterapi dasar, NLP dan ngambil coaching, sehingga mulai ketemu titik yang paling kuncinya kuncinya. gitu. Wah, ini saya banget nih. Nah, sehingga saya mulai bisa mengolah nih, bisa memodifikasi. Kapan saatnya saya menggunakan hipnosis, hipnoterapi, kapan saatnya saya menggunakan NLP-nya, kapan saatnya saya menggunakan coaching-nya, gitu. Jadi itu berjalan secara sinergi. Sampai saat ini pun teknik-teknik yang diberikan juga alamiah gitu ya. Sehingga saya bisa mengatakan ini ilmiah dan alamiah karena keilmiahan NLP, hipnoterapi itu juga banyak dibahas di evidence base. Termasuk kemarin tesis saya juga terkait dengan coaching. Waktu skripsi saya juga hipnoterapi gitu ya. Berarti dari prakteknya jenengan malah dijadiin skripsi, dijadiin tesis gitu ya. Nggak usah nyari kemana-mana, dari diri sendirinya pun bisa diwujudkan jadi tesis sama skripsi itu ya teman-teman. Jadi kalau itu mungkin sekitar kita itu sebenarnya kalau mau bikin skripsi jangan bikin pusing, karena yang di lingkungan sendiri aja bisa
dipakai buat skripsi. Iya. Contohnya ini Pak Beta skripsi pakai hipnoterapi yang dia pelajari, yang beliau dirikan juga LKP-nya itu dijadikan skripsi ya Pak ya. Terus pas ambil S2 itu tesisnya juga soal coaching juga. Itu sangat menginspirasi sekali itu buat kita itu harus dicoba itu. Yang muda-muda jangan kendor itu ya.